Hai Telutizen, kembali lagi bersama saya, Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Sistem Cerdas IoT. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai IoT and Device, di mana bagian kelima adalah tentang aktuator. Dalam video sebelumnya, kita membahas mengenai macam-macam sensor yang ada di dunia sensor. Kita membahas bahwa ada sensor yang bersifat environment, kemudian bahwa ada sensor yang bersifat wearable. Kita membahas ada ultrasonic sensor yang mengukur jarak seperti kelelawar. Pada video ini kita akan membahas lawannya sensor, yaitu aktuator. Apa itu aktuator? Kembali lagi ke penjelasan pada video sebelumnya bahwa IoT mewakili manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Contohnya pada smart lighting. Jika pada lampu konvensional, manusia mengendalikan lampu secara langsung lewat sakelar. Kendali itu sekarang diwakili oleh aktuator dalam IoT and Device. Sekarang kita langsung membahas jenis-jenis aktuator. Pertama, aktuator jenis suara. Terdapat buzzer yang sederhana. Kemudian aktuator jenis cahaya. Terdapat lampu LED yang kecil namun banyak gunanya. Selanjutnya aktuator yang bersifat elektromekanikal. Artinya dia memanfaatkan listrik untuk membuat magnet dan menggerakkan tuas. Contoh-contoh aktuator elektromekanikal adalah relay, solenoid lock, dan solenoid valve. Kemudian aktuator berbasis motor, yaitu listrik yang diubah menjadi perputaran. Terdapat DC motor, servomotor dan stepper motor. Ketiganya adalah motor dengan tingkat kerumitan yang berbeda. Kita masuk ke pembahasan per aktuator. Di mana tipe aktuator yang pertama adalah suara. Di sini kita akan membahas buzzer. Buzzer menghasilkan suara bass seperti lebah. Rangkaiannya mungkin adalah yang paling sederhana di antara rangkaian lain. Buzzer ini bisa untuk alarm. Kita masuk ke tipe aktuator yang kedua, yaitu cahaya. Di sini kita membahas light emitting diode, atau disingkat LED. LED memancarkan cahaya jika diberi voltase. Dia punya dua pin, yaitu anode yang panjang dan katode yang pendek. Sambungkan anodenya ke 5 volt dan katodenya ke ground. Tambahkan resistor 330 ohm karena hambatannya yang kecil. Kita masuk ke kategori aktuator yang ketiga, yaitu elektromekanikal. Di sini kita membahas relay. Relay digunakan untuk menggantikan peran manusia dalam mengendalikan sakelar. Ini dapat terjadi karena relay bisa mengendalikan switch listrik dengan daya yang kecil. Solenoid lock. Aktuator elektromekanikal ini adalah kunci pintu yang dikendalikan oleh mikrokontroler. Konsepnya seperti relay. Jika area kuning pada gambar dialiri listrik, dia akan berubah jadi magnet, menyebabkan tuas besi merah akan tertarik ke bawah. Sehingga tuas tersebut akan nongol dan masuk ke status terkunci. Sedap. Solenoid valve adalah keran IoT. Cara kerjanya mirip dengan solenoid lock tapi untuk keran. Pada dasarnya, jika ada listrik, keran akan tertutup, lalu air pipa solenoid valve tidak akan lewat. Sebaliknya, jika tidak ada listrik, keran akan terbuka, lalu air pipa solenoid valve bisa lewat. Aktuator ini bisa untuk irigasi atau toren otomatis. Kita masuk ke tipe aktuator terakhir yaitu motor. Pada dasarnya motor adalah aktuator yang berguna jika developer IoT menghendaki adanya gerakan putaran pada end device. Motor DC adalah jenis motor paling sederhana. Motor ini hanya paham berputar atau tidak berputar. Implementasinya bisa untuk roda robot atau baling-baling drone. Jika menghendaki gerakan berputar dengan sudut tertentu yang presisi, bisa menggunakan motor servo atau motor stepper. Motor servo adalah motor yang berputar dengan sudut tertentu, di mana dia berhenti ketika sudut yang dikehendaki telah tercapai melalui informasi feedback. Contoh penerapan servo motor adalah pada tombol penutup spion mobil otomatis. Stepper motor adalah motor yang bergerak dengan sudut tertentu jenis kedua. Stepper motor menggunakan kabel yang lebih banyak dari servo motor karena dia bergerak dengan sudut yang lebih presisi. Contoh mesin yang perlu pergerakan yang presisi adalah printer. Kalau Anda membuka printer, pasti Anda bisa melihat motor stepper ini. Itu adalah akhir dari video kelima. Dalam video ini kita mempelajari beragam jenis aktuator. Ada aktuator suara, yaitu buzzer. Ada aktuator cahaya, yaitu LED. Kemudian aktuator elektromekanik dan aktuator motor. Pada video berikutnya kita akan mencoba melihat rangkaian lengkap sebuah studi kasus IoT and Device.